Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ancelotti apresiasi dukungan banyak pihak untuk Vinicius. Carlo Ancelotti mengapresiasi dukungan untuk Vinicius yang terkena tindakan rasis dari fans lawan. Para pemain Madrid mengenakan seragam bernomor 20 untuk memberi dukungan kepada Vinicius. Para supporter Madrid juga memberikan standing ovation pada menit ke-20 untuk Vinicius. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti merasa senang dengan banyaknya dukungan yang dialamatkan kepada Vinicius. Belajar dari Chelsea, calon pemilik MU tak boleh asal jor-joran. Proses penawaran untuk mengakuisisi Manchester United oleh sejumlah investor saat ini masih berlangsung. Erik ten Hag mengingatkan siapapun yang terpilih tak boleh asal jor-joran membangun tim lalu berakhir buruk seperti Chelsea. Sederet perekrutan pemain tak dibarengi dengan perencanaan matang di dalam tim. Tak jelas strategi apa yang ingin diterapkan oleh Chelsea. Tak heran bila sekarang Chelsea tercacar di urutan ke-12 klasemen sementara Liga Inggris. Imbang habis mabuk-mabukan, Guardiola puji skuad Manchester City. Manchester City masih bisa menahan Brighton walau sehabis sibuk berpesta juara. Pep Guardiola mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Status juara juga tak membuat permainan Manchester biru mengendur. Berkaca dari hal ini, Guardiola menyebut timnya memang pantas juara Liga Inggris. Haaland mandul lagi, awas keterusan sampai final Liga Champions lawan Inter Milan nanti. Sang juara Manchester City hanya meraih hasil seri 1-1 di markas Brighton. Erling Haaland kembali tidak mencetak gol untuk Manchester City. Jelang menghadapi Manchester United di final FA Cup dan menghadapi Inter Milan di final Liga Champions, Haaland perlu segera menemukan kembali insting golnya. Inikah pengganti Wout Weghorst di skuad MU musim depan? Manchester United nampaknya sudah siap berpisah dengan Wout Weghorst di musim panas nanti. Setan Merah dirumorkan akan mendatangkan Marcus Thuram sebagai pengganti sang striker. Sang striker punya rekam jejak yang bagus di Jerman. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi Borussia Mönchengladbach. MU menilai peluang mendapatkan jasa Thuram secara gratisan terlalu menarik untuk dilewatkan. Jadi mereka akan mencoba mengamankan jasanya di musim panas nanti. Simone Inzaghi, rajanya partai final. Simone Inzaghi berhasil mengantarkan Inter Milan sebagai jawara Coppa Italia 2022-2023. Pelatih Italia itu memantapkan status jagoan babak final. Pria 47 tahun itu berhasil mempertahankan 100% kemenangan di partai puncak. Inzaghi sudah menapaki 7 final dalam karir manajerial. 4 final yang dilalui bersama Inter Milan, 3 lainnya semasa membesut Lazio. Di Maria serang balik fans Juventus yang kritik dirinya. Di Maria menjadi salah satu sasaran amarah supporter Juventus yang kecewa dengan kegagalan klub favorit mereka meraih satu pun trofi musim ini. Bersama kompatriotnya Leandro Paredes, ia dicap sebagai tentara bayaran dan tak peduli dengan Bianconeri. Angel Di Maria tak diam saja saat mendapat cacian keras dari supporter Juventus. Winger asal Argentina itu menyerang balik, begitu pula dengan sang istri yang melakukan pembelaan. Borussia Dortmund diambang juara Bundesliga karena kesembronoan Bayern Munich. Borussia Dortmund menyalip Bayern Munich di puncak dengan hanya satu laga tersisa. Legenda Borussia Dortmund Karl-Heinz Riedel tidak ambil pusing dengan anggapan peluang di Borussen menjuarai Liga Jerman musim ini terbuka akibat blunder dari Bayern Munich.
Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Bayern Munich karena saya dari Dortmund. Tetapi kalau Anda memecat seorang pelatih dan Anda tidak memenangi satupun gelar padahal sebelumnya masih berada di 3 kejuaraan, jelas akan ada diskusi tentang hal itu, kata Riedel kepada Goal. Kylian Mbappe berpeluang patahkan rekor 65 tahun. Kylian Mbappe sangat dekat untuk mematahkan rekor gol pesepak bola Prancis yang sudah bertahan selama 65 tahun. Bomber PSG itu sudah mengumpulkan 51 gol di semua kompetisi. Mbappe bisa menyalip rekor yang sebelumnya dibuat legenda timnas Prancis, Just Fontaine. Ex-Bomber Stade de Reims itu mengumpulkan total 53 gol pada musim 1957-1958. AC Milan sebaiknya pertahankan Stefano Pioli. Menurut laporan yang beredar, Stefano Pioli sedang dalam masa kritisnya bersama AC Milan akhir musim ini. Pelatih asal Italia tersebut terancam didepak dari San Siro karena performanya bersama Rossoneri yang tidak stabil belakangan ini. Meski begitu, hal tersebut bertolak belakang dengan tanggapan mantan pemain AC Milan satu ini. Menurut Shevchenko, Pioli adalah pelatih yang hebat karena sudah membawa Milan kembali meraih Scudetto di musim lalu. Dia menyarankan Rossoneri untuk tetap memakai jasa Pioli musim depan. Benfica tertarik datangkan Andre Silva dari RB Leipzig. Andre Silva ingin segera meninggalkan RB Leipzig dalam waktu dekat karena ia merasa tidak cocok dengan klub berjuluk di bulan tersebut. Situasi itu pun coba dimanfaatkan oleh tim raksasa Portugal Benfica untuk memboyongnya pada musim panas tahun ini. Leipzig menginginkan nilai transfer sebesar 20 juta euro atau setara dengan 320 miliar rupiah untuk melepas Andre Silva. Silva sudah tidak asing dengan sepak bola Portugal. Striker kelahiran Boguim do Monte, Portugal itu bermain untuk tim senior Porto antara tahun 2016 hingga 2017. Ketertarikan Liverpool pada Ruben Neves benar adanya. Liverpool memiliki ketertarikan nyata pada bintang Wolves Ruben Neves yang sudah mengungkapkan keinginannya untuk pindah di jendela transfer musim panas 2023. Menurut Football Insider, minat Liverpool pada Neves bisa dinilai konkret dan The Reds bertujuan untuk membawanya ke Anfield dengan status bebas transfer akhir tahun ini. Menyusul berakhirnya kontraknya di klub West Midlands pada bulan Juni tahun ini, pemain seperti Neves yang berada di puncak karir bermainnya bisa terbukti sangat cocok untuk The Reds. Apapun yang terjadi, Pep Guardiola akan tetap setia pada Manchester City. Setelah memeriksa catatan keuangan Manchester City selama 4 tahun Premier League pada 6 Februari lalu, mendakwa klub tersebut atas 115 kasus pelanggaran peraturan, sebagian besar terkait keuangan klub. Pep Guardiola sendiri berharap akan adanya penyelesaian yang cepat atas semua tuduhan tersebut. Apa yang saya inginkan adalah Premier League dapat mengambil keputusan sesegera mungkin. Saya akan bertahan musim depan meski ada 115 tuduhan pelanggaran terhadap kami. Jangan khawatir, kami akan berada di sana, ujar Guardiola. Plot twist, MU batal jual Aaron Wan-Bissaka. Di awal musim 2022-2023 menjadi periode yang sulit bagi Wan-Bissaka. Ini disebabkan sang bek tidak mendapatkan banyak jam bermain di bawah kepemimpinan Erik ten Hag. Situasi ini membuat sang bek mulai frustasi. Manchester United awalnya siap berpisah dengan Wan-Bissaka, namun laporan terbaru mengklaim bahwa pihak Setan Merah kini sudah berubah pikiran. Manchester United mulai mempertimbangkan serius untuk mempertahankan Wan-Bissaka. Ini disebabkan sang bek menunjukkan perkembangan yang pesat sejak awal tahun 2023 kemarin. Roberto De Zerbi, Brighton layak lolos ke Liga Eropa. Manajer Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi mengklaim The Seagulls layak untuk mengamankan tiket ke Liga Eropa musim depan. Dirinya mengaku beruntung memiliki skuad yang fantastis sehingga berhasil membuat kejutan pada musim ini. Hal itu disampaikan De Zerbi usai timnya menahan imbang sang juara Premier League Manchester City. Pertandingan yang sangat sulit, kami tahu bahwa bermain menghadapi Manchester City selalu sulit.
Kami bermain dengan sangat baik, kami layak mendapatkan poin, dan kami layak bermain di Liga Eropa, kata De Zerbi. Tolak Chelsea, Luis Enrique tergoda dengan tawaran Napoli. Setelah dikaitkan dengan Chelsea beberapa waktu lalu, Luis Enrique kini dikabarkan bakal mengambil alih kursi kepelatihan Napoli dari Luciano Spalletti. Enrique merupakan sosok yang difavoritkan untuk mengambil alih kursi kepelatihan. Enrique sebelumnya pernah berkarir sebagai pelatih di Italia, yaitu dengan menukangi AS Roma pada musim 2011-2012 silam. Enrique hanya mampu membawa Roma finish ke-7 di Serie A musim ini, namun dia baru mengawali karirnya pada saat itu. Hengkang dari Lazio, Luis Alberto dilirik klub Ligue 1. Gelandang asal Spanyol Luis Alberto Santer dikabarkan akan hengkang di musim panas mendatang dan kembali pulang ke negaranya dan meneruskan karirnya di sana. Namun setelah hubungannya dengan Maurizio Sarri di Lazio membaik membuatnya urung melakukannya. Gelandang 30 tahun tersebut tidak menunjukkan keinginannya untuk meninggalkan klub akhir-akhir ini, tetapi agennya mulai mendengarkan tawaran dari klub Ligue 1. Beberapa klub dari Prancis kabarnya berencana untuk merekrut sang gelandang di jendela transfer musim panas nanti. Berdarah-darah di musim ini, AC Milan harus finish di 4 besar. Segala sesuatunya terlihat baik bagi AC Milan hingga jeda Piala Dunia. Namun awal tahun 2023 terlihat sangat berantakan. Performa AC Milan mengalami kemunduran di Serie A musim ini. Mereka tersingkir dari Coppa Italia dan kemudian dikalahkan Inter di final Supercoppa Italiana. Ada kesenjangan antara penampilan Milan di kancah domestik dan Eropa, sesuatu yang tentu saja dipengaruhi oleh kurangnya kedalaman skuad, namun masih ada kesempatan menorehkan catatan positif jika mereka finish di posisi 4 besar. Simone Inzaghi selanjutnya final Liga Champions, ini musim yang hebat. Inter Milan berhasil merengkuh gelar Piala Italia 2022-2023 setelah di final menang atas Fiorentina 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Olimpico. Menurut Simone Inzaghi, trofi Piala Italia adalah salah satu trofi yang memang diinginkan oleh Inter Milan pada musim ini. Selanjutnya, Simone Inzaghi akan bawa I Nerazzurri tampil di final Liga Champions menghadapi Manchester City dalam final yang digelar di Istanbul Juni nanti. Simone Inzaghi optimistis bahwa pasukannya bisa meraih hasil positif pula di final tersebut. Kata-kata Lautaro Martinez usai jadi pahlawan Inter Milan di final Coppa Italia. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez memberikan komentarnya usai menjadi pahlawan I Nerazzurri di final Coppa Italia. Lautaro Martinez mengaku sangat senang bisa kembali mempersembahkan gelar juara untuk Inter Milan. Kami telah membawa trofi ke klub hebat ini, saya sangat senang. Saya ingin memenangkan trofi ini dan saya ingin memenangkan trofi lainnya. Tetapi saya tidak bisa puas sekarang untuk apa yang telah saya lakukan. Saya tidak bisa berhenti, saya harus berusaha lebih, kata Lautaro. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!